Istilah postmodern muncul pertama kali di wilayah seni, khususnya di bidang arsitektur. Para arsitek memberi ciri arsitektur modern sebagai hasil cipta yang dingin, efisien, dan standar seperti pada tampak bangunan beton mirip pabrik yang serba seragam. Sebaliknya, bangunan gaya postmodern tidak distandarisasi dan disesuaikan dengan alam dan budaya, sehingga membiarkan terciptanya kemajemukan kosakata arsitektural. Menurut Ihab Hassan dan Charles James, istilah itu dipakai oleh Federico de Onís pada tahun 1930-an dalam karyanya yaitu Antologia de la Poesia Hispano-Americana untuk menunjukkan reaksi yang muncul dari modernisme. Istilah postmodernisme muncul pertama kali di kalangan seniman dan kritikus di New York pada tahun 1960-an, lalu diambil alih oleh para teoritikus Eropa pada tahun 1970-an. Salah satunya yaitu Jean-François Lyotard dalam bukunya The Postmodern Condition: A Riposte on Knowledge yang menyerang mitos yang melegitimasi zaman modern. Postmodernisme diartikan sebagai ketidakpercayaan pada segala bentuk zaman modern dan segala bentuk pemikiran yang mentotalisasi seperti Hegelianisme, liberalisme, dan Marxisme. Postmodern juga mengarah pada kepekaan kita terhadap perbedaan dan memperkuat kemampuan toleransi kita terhadap kenyataan yang tak terukur. Kita lanjut ke tokoh postmodernisme. Yang pertama ada Jean-François Lyotard, merupakan salah satu filsuf postmodern yang paling terkenal sekaligus paling penting di antara filsuf lainnya. Dua karyanya yang terbaik yaitu The Postmodern Condition dan The Different. Bagi Lyotard, ilmu pengetahuan postmodernisme bukan semata-mata menjadi alat penguasa. Ilmu pengetahuan postmodern memperluas kepekaan kita terhadap pandangan yang berbeda dan memperkuat kemampuan kita untuk bertoleransi. Yang kedua ada Michael Foucault, seorang tokoh postmodernisme yang menolak keuniversalan pengetahuan. Menurut Foucault, tidak ada perpisahan yang jelas, pasti, dan final antara pemikiran pencerahan dan pasca-modern atau antara modern dan pasca-modern. Bagi Foucault, pengetahuan itu bersifat subjektif. Yang ketiga ada Jacques Derrida. Menurut Derrida, suatu teori pengetahuan bisa dibantah kebenarannya lalu membuat teori baru, asalkan teori baru tersebut bisa dibuktikan kebenarannya. Yang keempat ada Jean Baudrillard, memusatkan pada kultur yang menurutnya mengalami revolusi besar. Baginya, objek konsumsi merupakan tatanan produksi, sehingga baginya masyarakat hidup dengan ketidakbermaknaan. Yang keempat ada Emmanuel Levinas, seorang pemikir postmodern yang cukup terkenal pada abad ke-20-an, khususnya di bidang etika. Levinas memiliki konsep tanggung jawab. Konsep tanggung jawab Levinas memiliki dua sifat, yaitu bersifat konkret dan asimetris. Subjek yang bertanggung jawab adalah subjek yang konkret dan harus nyata pada tindakan. Tindakan bertanggung jawab dilaksanakan dengan tanpa menuntut balasan dari orang lain.